Uwais sangat terkenal di langit. Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Mekah jauh. Lalu, dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari, ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya. Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah, namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? "Benar, ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. Aisyah dan dua sahabat Rasulullah, Ali dan Umar, tertegun mendengarkan. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah kepada Umar dan Ali. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah kepada para sahabat suatu hari. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab
Ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya.